Ini baru aku doang. Oh, itu Thank udah. Oke, ya, kita mulai ya. Kalau misalkan nanti aku ngomongnya ada yang jedanya agak lama, itu karena aku berusaha mau fokuskan ke layar. Jadi nggak tahu nih kenapa tiba-tiba burem. Panik sih sebenarnya sekarang, tapi ya udahlah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Kita lanjut. Terakhir itu kita di sini. Ini adalah struktur dari DNA. DNA seperti yang kita pernah pelajari 2 minggu yang lalu, dia terdiri dari 2 untai. Nah, posisinya si 2 untai atau 2 rantai DNA itu dia berbentuknya double helix, saling berpilin. Disebut DNA double helix atau DNA untai ganda berbentuk helix atau berbentuk pilin karena dia rantainya akan saling berpilin, kayak saling spiral kayak gitu, ya. Kemudian kalau misalkan dilihat satu untainya, satu rantainya itu akan nampak kayak gini. Jadi satu untai nukleotida atau satu rantai nukleotida itu posisinya dia pasti punya gugus fosfat, kemudian dia punya basa nitrogen, dan dia juga punya gula pentosa. Gula pentosa itu apa? Gula pentosa itu adalah gula dengan 5 atom karbon, gula dengan 5C. Ya, satu nukleotida punya gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Itu satu nukleotida. Berarti kalau misalkan yang digambar, ini ada nukleotidanya 1, 2, 3, 4. Ada 4 nukleotida. Kenapa jadi 4? Karena ini 1, ini 2, ini 3. Nih 4. Tuh. Masing-masing lingkarannya itu adalah setiap nukleotida. Ya. Jadi kalau misalkan ada gambar kemudian ditanya ada berapa nukleotida yang tampak pada rantai DNA di gambar. Tinggal lihat aja. Satu nukleotidanya itu fosfat, gula pentosa, sama basa nitrogen. Kalau kita lagi ngomongin mengenai DNA, berarti gula pentosanya itu adalah deoksiribosa, nama gulanya. Gitu ya, Nak. Kemudian basa nitrogennya itu kan ada 2 golongan. Basa nitrogen ada purin dan pirimidin. Basa nitrogen ada purin sama ada pirimidin. Purin itu selalu terdiri dari adenin dan guanin. Adenin, guanin. Itu purin. Pirimidin anggotanya adalah timin dan sitosin. Jadi total ada 4 basa nitrogen sebenarnya. Adenin, guanin, sitosin, sama timin. Nah, kalau misalkan di satu rantai nukleotida, itu basa nitrogennya bisa random urutannya. Nggak semuanya adenin, atau tidak semuanya timin, atau tidak semuanya guanin. Tapi ada adenin, ada guanin, ada timin, ada sitosin. Nah, DNA itu kan dia 2 untai atau 2 rantai nukleotida. Berarti selain yang ini, satu rantai yang ada di layar nih, nanti ada rantai berikutnya. Nah, ketika dia ketemu sama rantai berikutnya, itu antara basa nitrogen, ini basa nitrogen, basa N, sama basa N, basa nitrogen itu nanti akan membentuk ikatan. Jadi si DNA itu bisa ganda rantainya
kemudian saling berpilin, mereka itu dihubungkan sama ikatan yang ada di antara basa nitrogen. Berarti pada DNA basa nitrogen itu akan selalu berikatan, akan terkait. Nah, basa nitrogen itu kan tadi ada 4. Sebentar. Basa nitrogen itu tadi ada 4. Adenin, timin, guanin, sama sitosin. Pasangannya itu selalu tetap. Ketika dia di satu rantai ada adenin, maka rantai seberangnya itu pasti berikatannya sama timin. Ketika di satu rantai ada guanin, maka di rantai satunya lagi itu adalah sitosin. Adenin, guanin, purin, timin, sitosin, pirimidin. Dengan kata lain, purin itu selalu berikatan sama pirimidin. Ya, purin nggak berikatan sama purin, tapi purin sama pirimidin, pirimidin sama purin. Sebentar. Nah. Kemudian lihat ke layar. Di layar ada penggambaran dari DNA. DNA-nya ini lihat nih, ada gugus fosfat, ini fosfat ya, yang kuning. Kemudian ini gula dengan 5C, gula pentosa. Kemudian yang tengah itu adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa-basa nitrogen. Bugiku udah jelasin kan ya, yang dia arahnya mesti kebalik? Udah belum? Udah, Bu. Udah kan ya, oke. DNA tersusun secara antiparalel. Maksudnya apa? Dia tersusun secara antiparalel supaya basa nitrogen itu bisa ketemu sama basa nitrogen. Kalau misalkan dia posisinya sama-sama sejajar, maka nanti si basa nitrogen ketemunya bukan sama basa nitrogen. Basa nitrogen bisa-bisa ketemunya sama gugus fosfat, dan itu nggak bisa. Basa nitrogen ketemunya sama sesama basa nitrogen. Purin ketemu sama pirimidin. Adenin ketemu sama timin. Guanin ketemu sama sitosin. Gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya purin sama pirimidin? Purin sama pirimidin itu dia basa nitrogen. Kenapa namanya basa nitrogen? Karena dia punya struktur cincin nitrogen. Bedanya kalau purin dia punya 2 cincin nitrogen. Tuh. Nih tadi adenin, yang ini guanin. Oke. Kemudian kalau pirimidin dia cuma punya 1 cincin nitrogen. Nih, cuma 1 doang cincin nitrogennya. Di sitosin sama timin. Bedanya antara purin sama pirimidin itu. Tapi pasangannya selalu tetap. Adenin selalu sama timin. Guanin selalu sama sitosin. Berarti kalau satu rantai DNA punya urutan basa nitrogen ATTA, GCTA, CTGC, maka kita bisa pastikan bahwa pasangan dari basa nitrogen di rantai nukleotida pasangannya adalah, tinggal kalian pasangin aja. A selalu berpasangan sama T, G selalu berpasangan sama C. Berarti kalau di sini A di rantai seberangnya, berarti di sini adalah timin. Kalau di sini ada T, berarti di sampingnya ada apa? Di seberangnya ada apa? Adenin. Adenin. Sampingnya lagi berarti adenin. Di sini ada A, berarti di sini ada T. Sambungin. Kalau di satu rantai ada guanin, maka di rantai seberangnya apa pasangannya? Sitosin, Bu. Sitosin. Lalu? Guanin. Guanin. Lalu? Adenin terus. Adenin. Timin, Bu. Lalu timin. Satu lagi, 4 lagi.
Guanin, adenin, A, sitosin, C, guanin. G. Gitu ya. Nah, pasangannya selalu kayak gitu. Mau dia A atau T, A sama T selalu berpasangan. Jadi kalau ada A pasti ada T pasti ada A. G, C, G. Selalu kayak gitu. Ya. Tetap pasangannya udah fix. Lanjut, itu DNA tadi. Kemudian kita ngomongin DNA. DNA itu sebenarnya apa sih? DNA itu materi genetik utama. Dia akan selalu ada di dalam nukleus. Dia akan selalu ada di dalam inti sel. Ya. Nah, DNA pada saat selnya akan melakukan pembelahan, itu nggak boleh DNA-nya cuman, oh ya udah bagi dua aja deh langsung. Nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing sel anakan dari hasil pembelahan itu harus memiliki materi genetik yang sama. Berarti sebelum sel melakukan pembelahan, DNA-nya harus diperbanyak dulu. Perbanyakan DNA namanya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA artinya apa? Replikasi DNA artinya penggandaan DNA. Untuk melihat ini sambil kenalan sama proses replikasi DNA, Bu Kiki akan tampilkan satu video. Sebentar, aku buka videonya. Bu Kiki akan buka videonya replikasi DNA. Sebentar, takutnya salah buka video. Yang kebuka sintesis protein, lebih susah. Bentar ya. DNA replikasi. Oke. Ini aku share screen. Lah, kok nggak ada? Ini bukan nggak ada ternyata, nggak kelihatan. Oke, udah terlihat Nak judulnya DNA replication? Udah, Bu. Udah, oke langsung ya. Sebentar. Oh, momen. Sebentar. Saya, aku gedein volumenya. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end.
One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Oke, kalau masih bingung, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tadi itu Gigi tunjukin videonya hanya untuk gambaran, ternyata pembuatan DNA ketika dia mau digandakan itu bukan langsung jadi satu rantai, tapi dia dibikinnya per nukleotida demi nukleotida, gitu ya. Bagaimana prosesnya? Aku balik ke gambar. Oke. Nih, penggandaan DNA atau replikasi DNA itu dulu ketika belum diketahui gimana sih mekanisme pemberanyakan DNA atau replikasi DNA, ada 3 teori yang berkembang. Nah, yang pertama namanya teori konservatif, yang kedua semi konservatif, yang ketiga dispersif. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan. Nah, ini aja pakai gambar yang kedua. Ini adalah 3 teori atau 3 model yang dulu sempat berkembang, A, B, dan C. Bedanya apa? Jadi ada DNA induk atau DNA parental yang warnanya pink. Menurut teori konservatif, itu DNA induknya tiba-tiba dia bikin aja nih jadi anakannya. Nggak tahu dari mana bahannya, nggak tahu dari mana sumbernya, pokoknya tiba-tiba dia ada. Jadi langsung menggandakan diri tanpa diketahui prosesnya bagaimana. Itu yang konservatif. Kalau dipikir-pikir, lah kok bisa? Emang bisa bikin DNA sama persis tapi nggak pakai cetakannya. Maka yang konservatif tidak terlalu diterima. Maksudnya bukan terlalu yang, oke kita pakai ini, enggak. Ada teori yang namanya juga semi konservatif. Maksudnya apa? Dari DNA induk, nanti masing-masing untai DNA-nya itu dia memisahkan diri, lalu masing-masing untai DNA akan bikin kopiannya, akan bikin untai pasangannya. Ini yang bisa diterima, teori semi konservatif. Jadi DNA yang baru akan mengandung 1 untai DNA baru dan 1 untai DNA yang lama. Sebelumnya ada lagi model atau teori dispersif. Maksudnya apa? Jadi DNA induknya itu kemudian dia dibagi-bagi per nukleotida. Jadi setiap nukleotidanya kemudian dipisah-pisah, dicopot-copotin, lalu nanti masing-masing dia akan membentuk ulang. Tapi kalau teori yang dispersif ini gimana urutannya? Bisa aja urutannya bisa beda dari DNA induk yang sebelumnya. Maka yang kemudian akan diterima, yang kemudian dipakai untuk menjelaskan replikasi DNA itu adalah yang teori semi konservatif. Teori semi konservatif ini menjelaskan bahwa DNA untai yang lama akan saling memisahkan diri
kemudian masing-masing untai membuat pasangannya, membuat pasangan untainya kayak gini. Ya, yang putih ini untai yang lama, rantai DNA yang lama, kemudian dia misahin diri nih, yang satu ke sebelah sana, yang satu ke sebelah sini. Nah, masing-masing pisahannya itu dia membentuk rantai baru. Jadi kebentuklah 2 anakan DNA. Ya, kemudian aku pakai langsung gambar. Nah, ini atau itu, ini aja lah. Sebentar, ini dulu deh, bingung. Ini gambarnya yang sebentar, nak. Let me fokusin dulu. Oke. Ini tadinya itu ada satu untai, ada satu paket DNA, ya, 2 untai. Wait, boleh nggak aku off cam? Bu Kiki boleh matiin kameranya? Tapi Bu Kiki tetap ngomong, boleh? Nggak apa-apa? Nggak masalah? Apa, Bu? Nggak apa ya, karena aku kayaknya mau lepas kerudung. Cenut-cenut banget, wait. Maaf ya, nanti secepatnya bisa mendingan aku nyalain lagi kameranya. Oke. Ini adalah model replikasi DNA dengan menggunakan teori semi konservatif. Artinya semi konservatif apa? Semi konservatif artinya adalah dia akan memisahkan 2 untai nukleotidanya atau 2 rantai nukleotidanya, kemudian masing-masing rantai yang tadi udah memisah, dia akan bikin pasangannya, dia akan bikin rantai baru. Jadi kalau misalkan mau dianalogiin sama kayak gini. Kalian tahu resleting kan, yang di baju, yang di rok, yang di celana. Kan resleting itu dia bisa nutup, bisa ngebuka. Nah, ketika resletingnya lagi nutup, itu bayangkan sebagai untai DNA yang masih paket, yang masih bergabung, yang masih dia bentuknya helix double. Tapi untuk bikin DNA replikasi DNA, itu si DNA-nya mesti misah dulu. Berarti harus ada mekanisme yang memisahkan untai DNA. Jadi kalau misalkan aku mau gambar pakai gambar manual. Nih, awalnya kita punya gini. Gitu ya. Ini ada 2. Nah, ingat nak, DNA itu selalu dia ada satunya 5 aksen, kemudian mestinya ini. Nah, kan selalu kayak gini nih, anti paralel. Dia punya ujung 3, punya ujung 5. Ya. Nah, kemudian DNA yang masih utuh, yang paket, yang bentuknya double helix kayak gini, kalau dia mau melakukan proses replikasi DNA, itu rantainya yang double helix ininya itu mesti dipecah dulu, mesti dipisah dulu, mesti dijauhin dulu. Nah, pemisahan atau pelepasan 2 untai nukleotida itu dimungkinkan oleh adanya enzim. Enzim apa namanya? Enzimnya adalah enzim helikase. Jadi yang pertama ada enzim helikase. Enzim helikase itu tugasnya ngapain? Dia tugasnya untuk membuka helix DNA. Jadi yang awalnya dia bentuknya helix, itu akan diubah, nggak jadi helix lagi. Helikase tugasnya ngapain? Helikase tugasnya adalah untuk begini. Aku nah, tuh dia.
bedakan antara yang ini sama yang ini. Ya, jadi helikase dia tugasnya adalah untuk membuka heliks DNA. Karena ada enzim helikase, si DNA yang tadinya bentuknya berpilin, saling kelilingin, dia bisa kebuka. Kenapa mesti kebuka? Karena masing-masing untai DNA, masing-masing rantai DNA itu mesti bikin pasangan baru. Nah, mesti bikin pasangan barunya bisa dimungkinkan kalau dia rantai DNA-nya nggak berpilin. Maka pertama yang harus dilakukan adalah dia mesti membuka heliks DNA. Pembukaan bentuk pilin atau bentuk heliks pada DNA itu bisa dimungkinkan terjadi ketika ada aktivitas dari enzim helikase. Jadi enzim helikase itu membuka heliks DNA. Ya, pertama helikase, dia buka heliksnya. Kemudian, kalau udah kebuka, emang terus gimana? Nah, kalau udah kebuka, kemudian lihat, ini masih terkait sama arahnya tadi ini 5, 3, karena akan ngaruh nanti arah 5-3-5-nya. Helikase membuka heliks DNA. Ya, anggaplah dia membukanya ke arah sebelah sana. Nah, berarti lihat nih, akan ada dua rantai yang sekarang itu kepisah. Tadinya nggak kepisah. Tadinya bentuknya masih yang begini-begini, masih kerul, masih heliks. Helikase tujuannya tep. Nah, itu dia. Tapi masalahnya helikase itu kerjanya lokal. Maksudnya apa kerjanya lokal? Dia cuman bisa membuka di bagian yang dekat sama helikase. Jadi ketika di sini ada mananya helikase nih, yang nomor 1, helikase dia membuka double helix pada DNA induk. Ini nomor 1 helikase. Tapi helikase harus dibantu kerjanya. Supaya apa? Supaya ketika dia nanti udah bergerak, supaya ketika nanti dia helikasenya udah sampai sini, let's say helikasenya aku gambarkan pakai warna ungu. Di sini ada helikase. Gitu, contoh. Ya. Nanti ketika dia kemudian membuka bagian yang depannya lagi, belakangnya yang udah makin jauh dari helikase, dia balik lagi, Nak. Dia akan balik bikin pilinan lagi. Kayak gitu. Kayak sama aja bohong, yang udah dibuka ketutup lagi. Kenapa? Karena helikase kerjanya itu dia lokal, nggak berlaku untuk semuanya. Jadi ketika helikasenya udah jalan lebih jauh, yang belakang tuh bisa berpilin lagi, bisa bentuk heliks lagi. Nah, supaya dia nggak berbentuk heliks lagi, maka helikase itu harus dibantu kerjanya. Ketika helikase udah membuka, akan ada single strand binding protein. Single strand binding protein. Nah, protein SSB ini, single strand binding ini, dia menjaga supaya untai yang udah kebuka itu nggak berpilin lagi. Jadi ketika helikasenya makin maju ke depan, yang belakang yang udah ditinggalin sama helikase, dia nggak kembali berpilin, tapi tetap kebuka. Ya, jadi urutannya yang pertama ada enzim helikase. Helikase ngapain? Buka heliks. Heliksnya udah kebuka, terus siapa lagi yang kerja? Yang kerja adalah protein single strand binding protein. Tugasnya ngapain? Menjaga supaya heliksnya si DNA nggak balik.
menjaga supaya rantai nukleotida tetap misah. Sampai sini, 2 langkah pertama di replikasi DNA. Ada yang masih bingung? Silakan tanya. Ibu, maaf, Bu izin nanya. Mm-mm. Itu yang 5 sama 3 itu maksudnya apa ya, Bu? Yang 5 sama 3 ujung DNA. Aku udah jelasin belum ujung 5 sama ujung 3? Udah atau belum? Seingat aku belum, Bu. Oh, belum. Yang ini belum. Udah, Ujung 5. tapi Udah tadi? 5-3-nya belum dikasih Oh, tahu. oke. Sorry. Aku pikir udah terjelaskan di sini. Ujung 5 sama ujung 3 itu adalah, kalau ini mending aku pakai gambar sendiri. Sebentar. Misalkan Bu Kiki mau bikin rantai nukleotida. Susunan rantai nukleotida selalu ada fosfat. Misalnya fosfat lambangnya bulat. Kemudian gula deoksiribosa, biasanya dia lambangnya segi 5 karena dia pentosa. Sama ada basa nukleotida, biasanya dia lambangnya kotak. Biasanya, ya. Nah, fosfat itu dia selalu akan berikatan sama C nomor 5. Kalau basa nitrogen selalu berikatan atau selalu nempelnya di C nomor 1. Itu nukleotida tuh. Yang ini gula pentosa, yang ini gula dengan 5C. Tapi itu kan belum rantai tuh. Itu baru 1 nukleotida. Disebut rantai kalau dia ada banyak. Ulang lagi berarti gambarnya. Tuh, lagi. Ini. Oke, dah gitu. Nah, posisinya selalu sama. Fosfat tuh aku nulisnya PO4, selalu nempel di C nomor 5, C nomor 5, C nomor 5. Basa nitrogen selalu nempel di C nomor 1, C nomor 1, C nomor 1. Selalu kayak gitu. Penomoran 1, 2, 3, 4, 5-nya itu ada di sini. Ini C1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada C. Gitu ya. Nah, perhatikan. Fosfat itu selalu ada di C nomor 5. Ini berapa rantai yang aku gambar? 1 atau 2? Yang aku gambar berapa? 1, Bu. 1, karena dia baru ada 1 untai. Apakah sudah bisa disebut sebagai rantai atau belum? Kira-kira? Belum, Belum. Kenapa belum? karena baru setengah. Ini baru satu untai, Bu. Apakah udah disebut sebagai rantai atau untai? Rantai itu kan kalau dia gini ya, kenapa disebut rantai? Teng gitu kan ya, nempel. Nih 4 nukleotida udah saling nempel apa belum keempatnya? Oh, udah, Bu, berarti, Bu. Udah nempel atau belum? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum nempel? Karena belum Karena ada penghubung yes, ya. antara nukleotida yang satu dengan nukleotida bawahnya dengan bawahnya itu belum nempel. Ini baru dibilang sebagai 4 nukleotida. Tapi belum jadi rantai. Gimana menempelkannya? Di C nomor 3, ini dia ujungnya ada OH gini mestinya. Nah, di C nomor 3 itu dia bisa membentuk ikatan dengan fosfat dari nukleotida selanjutnya. Di sini ada OH. Tuh. Berarti di sini ada ujung, bentar. Sebentar. Wait. Lagi muter banget. Aduh.
Fosfat selalu ada di C nomor 5, maka dia dilambangkan dengan 5 aksen, 5N. Ya. Lalu di ujung paling bawah nih, kalau dia ada nukleotida berikutnya, maka C nomor berapa yang akan berikatan sama fosfat dari nukleotida berikutnya? C nomor 3. Karena di sini ada C nomor 3, maka ini disebutnya sebagai ujung 3. Jadi 5 aksen, ujung 5 sama ujung 3 itu menggambarkan C nomor 5 sama C nomor 3 yang ada di ujung atas sama ujung bawah. Ujung atas yang berikatan sama fosfat itu ujung 5. Ujung bagian bawahnya banget nih, yang nanti akan berikatan sama fosfat lagi dari nukleotida selanjutnya, itu adalah C nomor 3. Maka ini ujung 3. Itu maksudnya 5 aksen sama 3 aksen. Kemudian nukleotida itu kan tersusunnya secara antiparalel. Berarti di sini ada basa nitrogen. Nih, di sini ada basa nitrogen, di sini ada basa nitrogen. Gulanya dia nggak berdiri posisinya, tapi gulanya dia posisinya akan kayak gini. Nah, gitu. Kemudian fosfatnya sama, dia gini. Gini. Gitu ya. Tunggu aku selesaiin dulu gambarnya. Tuh. Ini penomorannya sama. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Di sini ada C nomor 5 berikatan sama fosfat. Ya, berarti ini akan nempel begini. Ini akan nempel begini. Ini akan nempel begini. Tuh. Berarti ini adalah fosfat yang nempel di C nomor 5. Ini jadi ujung 5, paling ujung bawah. Ini di 3, di sini ada OH, berarti ini ujung 3. Sebenarnya kalau lihat gambar aslinya, gambar yang lebih bagusnya itu adalah yang seperti ini, nak. Tuh. Jadi ini aku hapus dulu. Nih, jadi DNA disebut sebagai antiparalel. Nih, antiparalel. Kenapa? Karena satu untainya fosfatnya ada di paling ujung atas. Nih, fosfat paling ujung atas, ujung paling luar atas itu fosfat. Fosfat nempel di C nomor berapa? Di satu nukleotida. Fosfat nempel di C nomor 5, maka disebutnya sebagai ujung 5. Yang satu lagi, DNA-nya di sini nggak akan ada fosfat. Kenapa? Karena dia kebalik. Yang ada adalah cuman OH doang. OH itu ada di C nomor 3, maka disebutnya sebagai ujung 3. Kemudian seberangnya atau bawahnya ini nanti akan ada fosfat yang nempel di C nomor 5, ini sebaliknya. Ini dia adalah ujung 3 yang bebas. Jadi 3553. Disebut sebagai antiparalel karena DNA nggak akan pernah ketemu antara 5 sama 5, selalu 53, 35 gitu. Itu maksudnya antiparalel. Ya. Lanjut. Tadi semua mana tuh? Oke, ini. Ketika dia udah dibuka sama enzim helikase, kemudian helikase dibantu kerjanya sama protein single strand binding, dia menjaga supaya tetap terbuka, maka dimulailah pembuatan untai DNA baru. Yang warnanya biru tua, ini yang lama.
Yang warnanya biru muda ini yang rantai nukleotida baru. Itu juga sama di bawahnya. Tapi kemudian lihat, perhatikan antara rantai yang atas sama rantai yang bawah. Perbedaannya apa kira-kira? Perhatikan antara rantai yang atas sama rantai yang bawah. Perbedaannya apa? Rantai yang atas ada primernya ya, Bu. Yang atas Ibu, ada apanya? Yang bawah primernya banyak. Beda di ujung DNA-nya ya, Bu? Beda di ujung Dari ujung, DNA-nya. dari rangkaian mamanya. Beda di ujung DNA-nya. Kemudian lihat arahnya. Beda apa enggak? beda, Bu. Beda. Arahnya, lihat. Ada yang arah pembentukan DNA barunya ke dalam. Nih. Ada yang arahnya keluar. Ini. Jadi dia beda arah. Kenapa bisa berbeda arah? Aku lanjut ke yang tadi ini. Kenapa dia bisa berbeda arah? Ya. Kepotong ya semua ini ya. Ketika DNA udah dibuka sama helikase, kemudian dipertahankan tetap terbuka sama single strand binding protein, maka kita akan mendapatkan secara gampangnya nih Nak, kita akan gampang dapat kayak gini. Aku akan bikin yang lebih jelas banget. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini 5, ini 3. Ini 3, ini 5. Ini kalau dia udah kebuka kayak gini, udah bentuknya kayak ada yang enggak sama helixnya, yang satu udah kebuka, yang udah longgar, yang satu lagi masih berpilin-pilin-pilin, artinya dia udah ada aktivitas dari helikase dan single strand binding protein. Arah pembukaannya sesuai dengan arah yang gini, ya. Nah, kalau rantai DNA-nya udah kebuka, kemudian dia akan bikin rantai baru. Pembuatan rantai baru itu diawali sama enzim yang namanya enzim primase. Jadi urutan yang ketiga adalah adanya aktivitas dari primase. Primase itu ngapain? Primase ini dia bikin primer. Primer tuh artinya yang pertama. Dia bikin nukleotida pertama. Maksudnya kayak apa? Misalkan di sini ada A, di sini ada T, ada C, A, T, misalkan kayak gitu. Duh, maaf ya Nak, aku nggak maksimal banget ngajarnya sambil nahan ini. Misalkan di sini ada A tadi, di sini ada T, di sini ada C, di sini ada A, T, misalkan kayak gitu. Primase atau yang bikin primer, dia menentukan pertama kali. Oh, kalau misalkan di sini ada A, berarti kita mesti taruh timin. Nukleotidanya bawa timin. Kalau di sini ada T, berarti kita mesti taruh adenin. Kalau di sini ada C, berarti G, ini T, ini A. Yang menentukan pertama kali ini namanya adalah primer. Jadi nukleotida pertama yang ditaruh untuk sebagai pasangan rantai baru itu ditentukan oleh enzim yang namanya primase. Jadi dia pertama banget. Tapi primase nggak bisa bikin banyak-banyak. Dia cuma bikin kayak awal-awal doang. Selanjutnya apa? Selanjutnya dia akan dilanjutkan sama DNA yang namanya DNA polimerase.
DNA polimerase dia bikin polimer. Dia bikin perpanjangan rantai DNA baru. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada G, A, ini contoh doang ya, G, C, C, T, A. Dan selanjutnya itu pasangan barunya ditentukan sama DNA polimerase. Berarti di sini ada C, T, C, G, G, A, T, dan seterusnya. Itu rantai DNA yang baru. Nah, DNA polimerase dia meneruskan pembuatan rantai nukleotida yang udah dimulai sama primase. Polimerase cuma memanjangkan aja, meneruskan aja. Dia nggak bisa bikin dari awal. Jadi awalnya selalu diawali dari primase. Baru setelah itu DNA polimerase meneruskan. Jadi ntar dia bikin begini dan seterusnya sampai DNA-nya kebuka. Nah, tapi ada satu permasalahan nih. Permasalahannya apa? DNA polimerase ternyata dia punya satu karakteristik yang nggak bisa diubah-ubah. Apa? DNA polimerase dia cuma bisa membaca DNA dari arah 3 ke 5. Jadi kalau misalkan arahnya begini, nih, dari 3 ke 5, maka cuma satu rantai doang yang bisa kebaca sama polimerase, yang atas doang, karena arahnya dari 3 ke 5. Yang bawah punya arah dari 5 ke 3, nggak bisa kebaca sama polimerase. Tapi sayang kalau misalkan nggak dibaca, lah orang ini masih ada modalnya buat bikin. Maka yang satu akan dibikin tapi arahnya kebalikan. Tuh. Yang satu arahnya ngikutin bukaannya si helikase, yang satu arahnya dari dalam keluar. Itu perbedaan akhirnya arahnya beda. Tapi masalahnya lagi, masalahnya banyak ya. Kalau misalkan nih udah kebuka, misalkan aku bikin yang lebih ini lagi, yang lebih panjang lagi kebukanya. Gitu ya. Gitu ya. Terus ini di sini. Nah, yang mau izin ke toilet aja, nggak usah nulis pakai chat, karena di chatnya di aku pop up, jadi aku tiba-tiba buram lagi karena ada perubahan sesuatu lagi. Jadi minimalisir ya, ini aku pelan-pelan banget supaya nggak buram-buram banget. Kalau mau ke toilet aja nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak usah izin nggak apa-apa ya, karena kalau ada yang pop up tiba-tiba aku buram lagi. Misalkan kayak gini, nih dia udah kebukanya udah makin banyak. Yang atas nggak masalah, dia akan nerusin selama dia masih membuka, dia nerusin tuh. Tapi yang bawah, yang tadinya baru dari sini nih, kan nggak mungkin dia kemudian bikin rantai makin keluar kan? Dia lihat, oh di belakang ada lagi yang ngebuka, maka dia mulai lagi dari dalam keluar tuh. Makin membuka sama lagi kayak tadi, maka di gambar akan terlihat adanya gini. Yang bawah itu dia arahnya dari dalam keluar, yang atas dari luar ke dalam. Ini sepotong-sepotong nih dibikinnya. Kenapa sepotong-sepotong? Karena dia bikin dari dalam keluar, dari dalam keluar. Tergantung helikasenya udah membukain lagi apa belum. Dan ingat, DNA polimerase itu nggak bisa bikin baru. Jadi dia harus diawali sama primase. Maka primase pada yang rantai bawah, itu dia berkali-kali kerjanya nih. Dia bikin primer, dia bikin primer, dia bikin primer. Kalau yang atas cuma sekali.
Perbedaannya itu. Tapi kalau udah kebuka semuanya, sudah terbuka semuanya, nanti akan ada 2 paket DNA yang kodenya sama. Potongan-potongan yang ada di rantai bawah namanya adalah fragmen Okazaki karena pertama kali ditemukan sama orang namanya Okazaki. Oh, ternyata kalau arahnya berbeda, dia bikinnya dari tetap dari 3 ke 5 bacanya gitu. Ya. Kemudian jadinya seperti yang tadi seperti yang tadi ditunjukkan di videonya, bahwa ujung-ujungnya setelah ini semua selesai DNA replikasinya, replikasi DNA-nya, akan didapat 2 paket DNA dengan kode yang sama. 1 rantainya dari DNA lama, 1 rantainya DNA yang baru. Itu ya. Nanti videonya aku kasih di e-learning supaya kalian bisa lihat lagi. Kemudian 7 menit. Lumayan. Bisa menyelesaikan replikasi DNA. Itu DNA. Kita masih ada sisa 1 lagi yaitu RNA. Perbedaan antara DNA sama RNA, ini yang DNA. Ini RNA. DNA dia 2 untai, RNA cuma 1 untai. Lalu di RNA dia nggak ada timin. Di RNA adanya urasil. Gulanya ribosa, kemudian banyak rantainya cuma 1 rantai kalau DNA. Kenapa ada RNA? Karena dia akan berperan dalam pembentukan protein. Protein yang dibentuk itu nanti untuk enzim, untuk hormon, untuk berbagai macam protein yang kita perlukan dalam tubuh. Gitu ya. Tunggu, aku cek buku. Kayaknya Bu Kiki akan selesai lebih cepat karena sekarang udah keringet dingin. Maaf ya, maaf buat. Habis. Coba kalian lihat buku. Kemudian replikasi. Oh alah, bahkan dia nggak ada replikasi DNA, langsung ke sintesis protein. Oke. Kalau gitu, sekarang untuk pertemuan ke depannya, kalian baca aja. Kalian baca buku halaman 77, bagian B, sintesis protein, sampai dengan 81. 77 sampai 81, coba kalian baca dulu, karena itu akan kita bahas hari Senin depan. Ya. Sekali lagi mohon maaf, hari ini belajarnya tersendat-sendat karena tidak terlalu lancar. Istirahat duluan, kita maju 4 menit. Semoga nanti minggu depan masih bisa ngulang sedikit. Mohon maaf banget ya, Nak. Aku tidak terlalu maksimal ngajarnya hari ini. Aku stop share, istirahat. Nanti kembali lagi jam 9:30. Bu Kiki izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih siapa ya, BTW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih ke aku.